Saudara para pembelajar, kita berada di modul ke-14, dua modul sebelum modul penutup. Di modul ini, kita akan belajar mengenai model permukaan, adalah sebuah konsep mengenai produk dari hasil pengolahan data batimetri. Pada dasarnya, sebuah permukaan, apapun itu termasuk permukaan dasar perairan, ya, dia melalui sebuah proses dari pengumpulan data, ya, kemudian apa yang disebut sebagai pembuatan jaring triangulasi tak beraturan atau triangular irregular network. Di bagian pengolahan data dengan multi-beam echo sounder, Anda sudah pernah mendengarkan cerita mengenai yang disebut sebagai sounding data preprocessing, yaitu untuk membuang derau-derau atau noise-noise, ya. Dari situ kita bisa mendapatkan data yang tersebar seperti ini. Nah, kemudian dengan algoritma Delaunay, kita bisa mendapatkan model yang pertama, yaitu model yang kita sebut sebagai TIN atau Triangular Irregular Network. Nah, TIN ini sebetulnya adalah sebuah bentuk yang sudah bisa digunakan untuk melakukan pemodelan 3 dimensi yang menggunakan elemen-elemen segitiga seperti ini. Walaupun demikian, upaya untuk melakukan komputasi untuk model seperti itu sangat berat, ya, karena gridnya yang tidak beraturan. Itulah sebabnya dari sini biasanya kita melakukan interpolasi, ya. Kita mendefinisikan kembali titik-titik yang berada pada lokasi-lokasi yang lebih teratur, ya, regular grid seperti ini. Nah, dari interpolasi inilah, dari grid yang sudah regular inilah, kita bisa mendapatkan model 3 dimensi yang sama dengan kita peroleh di sini, namun disusun dari elemen-elemen yang bentuknya adalah kubik, ya, bentuknya bujur sangkar seperti ini, gitu. Dan dari grid yang sudah regular ini juga kita bisa membuat model elevasi 2 dimensi untuk menarik garis kontur. Nah, kira-kira inilah secara konseptual proses yang kita lakukan dalam membuat model sebuah permukaan. Nah, ketika model permukaan ini sudah dibentuk, ya, maka kita bisa membuat berbagai macam pilihan untuk visualisasi, ya, untuk menunjukkan bagian yang lebih dangkal, ya, memperlihatkan bagian yang relatif lebih gelap, ya, menggunakan simbol-simbol warna dan jaring seperti ini, penampilan jaring seperti ini. Dan ketika nanti kita tampilkan, ya, kita bisa tampilkan datanya dalam bentuk angka seperti ini, ya, atau dalam bentuk garis-garis kontur kedalaman yang diberi warna. Ya, ini bagian yang dangkal, ya, yang merah, ya. Kemudian bagian lebih dalam adalah yang diberi warna biru. Nah, demikianlah pengantar untuk pemodelan permukaan secara digital.